Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وباسمكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itulah yang mengantarkan kita menjadi orang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itulah bekal yang paling baik menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu sudah pasti akan mendapatkan balasan berupa surga. Dan orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan balasan selain surga, yaitu neraka. Amal yang kita laksanakan termasuk hari ini tidak akan pernah cukup untuk meraih surga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, An Jabirin, dari Jabir qala, ia berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Sekali-kali amal seseorang itu tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar. Dan amal seseorang itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, begitu juga aku. Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Ini intinya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah kita bangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Yang membuat kita masuk ke dalam surga itu adalah rahmat yang Allah berikan buat seseorang. Dan di antara hal yang bisa meraih untuk rahmat Allah itu adalah amal soleh yang kita lakukan setiap saat. Amal yang kita lakukan seyogyanya adalah untuk mendatangkan rahmat Allah. Amal yang kita lakukan seyogyanya adalah untuk senantiasa menjaring rahmat Allah. Maka di dalam Al-Quran kita mendengar satu ayat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita memperdengarkan Quran itu salah satunya agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari Jumat ini yang kita lakukan ibadah pada hari ini juga memberikan sebuah totalitas kepada kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada hal menarik dalam kitab Tasfiyatul Qulub min Adranil Auzar wad Dunub. Di dalam kitab itu dijelaskan, wa qad su'ila Dunun al-Misri. Imam Zunun al-Misri pernah ditanya. Pertanyaannya, bima yanalul abdul jannata. Bima yanalul abdul jannata. Hei Imam, dengan apa seseorang bisa sampai ke dalam surga? Dengan apa seseorang bisa sampai ke dalam surga? Imam Zunun al-Misri mengatakan, bi khamsin.
orang bisa sampai ke dalam surga itu dengan 5 perkara. Yang pertama, istiqamatin laisa fiha rawghan. Orang bisa sampai ke surga kalau dia memiliki keistiqomahan dalam melakukan amal soleh tanpa kepura-puraan. Amal solehnya dilakukan dengan istiqomah, istiqomahnya tanpa kepura-puraan. Dia benar-benar sholat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia benar-benar zakat, dia keluarkan zakat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia benar-benar melakukan amal soleh hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Dan dia lakukan dengan istiqomah, dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Sehingga kita tahu di dalam salah satu ayat disebutkan orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, akan datang kepada mereka malaikat sambil mengatakan jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah itu ketika orang-orang istiqomah menghadapi sakaratul maut. Ketika orang-orang istiqomah mendapatkan sakaratul maut, datanglah malaikat kepada orang istiqomah itu sambil mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kata Imam Zunun al-Misri, kita sampai ke dalam surga kalau kita istiqamatin laisa fiha rawghan. Kita menjaga ibadah kita dengan istiqomah tanpa kepura-puraan. Yang kedua, kata Zunun al-Misri, seseorang bisa sampai ke surga itu dengan wa muraqabatin lillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, yaitu muraqabah kepada Allah pada saat sendiri atau saat ada orang. Apa itu muraqabah? Merasa dipantau, merasa dimonitor, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin sampai ke surga, yakinkan dalam hati kita bahwa kita dipantau oleh Allah. Sangat wajar dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah disebutkan ada 5 cara untuk meraih ketakwaan. Cara pertama mu'ahadah, yaitu mengingat janji dengan Allah. Nah, cara kedua adalah muraqabatullah, yaitu merasa dipantau oleh Allah. Cara ketiga muhasabah, introspeksi diri. Cara keempat mujahadah, optimalisasi dalam melakukan amal soleh. Dan terakhir muaqabah, menimpakan sanksi ke dalam diri ketika diri melakukan kelalaian dalam melakukan ibadah. Merasa dipantau Allah, merasa dimonitor Allah, maka orang itu akan sampai ke dalam surga. Karena ketika orang merasa dipantau Allah, dia tidak akan berani maksiat, dia tidak akan berani untuk melakukan dosa. Maka ada seorang pemuda yang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Kata pemuda itu, Imam, izinkan aku untuk bermaksiat. Kata Ibrahim bin Adham, boleh kamu maksiat asal pakai 5 syarat. Syarat pertama, kamu boleh maksiat asal kamu tidak boleh maksiat di bumi Allah. Carilah bumi selain bumi Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Yang kedua, kamu boleh maksiat asal jangan pakai rizki dari Allah. Silakan kamu cari rizki selain dari rizki Allah. Yang ketiga, boleh kamu maksiat asal jangan dilihat Allah. Pasti tidak. Yang keempat, boleh kamu maksiat asal ketika kamu maksiat kamu siap menolak datangnya malaikat Ijrail. Dan boleh kamu maksiat asal begitu kamu masuk dalam neraka, kamu bisa keluar dari neraka dengan sendiri. Salah satu yang membuat orang susah maksiat itu adalah muraqabatullah, merasa dipantau oleh Allah. Saya yakin kalau kita sudah merasa dilihat Allah, tidak ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang melakukan perzinahan, dan tidak ada orang yang melakukan dosa. Maka Imam Zunun al-Misri mengatakan orang bisa sampai ke surga kalau orang itu melakukan muraqabatillah fis sirri wal alaniyah. Kemudian yang nomor 3, orang bisa sampai ke surga itu adalah wantidharil maut bita'ahubillah. Orang bisa sampai ke surga itu manakala dia menunggu kematian dengan kesiapsiagaan yang benar.
Dia nunggu kematian dengan penuh kesia-siagaan. Semua kita akan mati, tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Semua akan musnah kecuali Allah. Dan kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati, tidak akan pernah tahu di mana kita mati dan bersama siapa kita mati. Maka mengingat kematian itu yang membuat kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Imam Ad-Daqqaq sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwadil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Daqqaq mengatakan, man aktsara min dzikril maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, uqrima bi thalathati asya, maka orang itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jili taubah, orang yang banyak ingat mati akan segera bertobat kepada Allah. Wa qana'atil qalbi, orang yang banyak ingat mati hatinya qanaah, tidak serakah, hatinya qanaah, tidak suka pada barang orang, hatinya qanaah, dia tidak akan ngerasula ketika mendapatkan ujian dari Allah. Dan yang terakhir, orang yang banyak ingat mati kata Imam Ad-Daqqaq adalah wa nasyatul ibadah, orang itu akan rajin melakukan ibadah kepada Allah. Maka kembali tadi Imam Zunnun Al-Misri mengatakan, kalau orang bisa sampai ke surga itu wantidharil maut bita'ahhubillah, menunggu kematian dengan penuh kesia-siagaan. Kemudian yang nomor 4, orang bisa melakukan, bisa sampai ke surga itu adalah wajtihadin laisa mahusuhun. Dia bersungguh-sungguh melakukan amal soleh tanpa kepura-pura, tanpa kelalaian. Dia melakukan amal soleh tanpa kelalaian. Bersungguh-sungguh terus melakukan amal soleh tanpa berhenti. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Dosanya tidak ada karena maksum, bersih Rasulullah itu. Tapi bagaimana beliau sholat malam? Hudzaifah Al-Yamani pernah melihat Rasulullah sholat malam. Kata Hudzaifah, aku menyangka Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata dugaanku meleset. Rasul malah menamatkan Al-Baqarah. Tamat Al-Baqarah beliau tidak ruku, masuk dalam surat Ali Imran. Dan beres Ali Imran beliau tidak ruku, masuk dalam surat An-Nisa. Dan beres An-Nisa barulah beliau ruku, dan rukunya sepanjang berdirinya. Maka sangat wajar ketika Siti Aisyah mengatakan betapa lamanya salat Rasulullah hatta tatafattarat qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Inilah orang yang mujahadah melakukan amal soleh. Dan yang terakhir kata Imam Zunnun Al-Misri, kita bisa sampai ke dalam surga adalah wa muhasabati nafsika qabla an tuhasab. Engkau muhasabah dirimu, introspeksi sebelum nanti dihisab di akhirat. Kita senantiasa banyak mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita persembahkan untuk akhirat kita? Sudahkah kita menjadi suami yang baik? Sudahkah kita menjadi ayah yang baik? Sudahkah kita menjadi karyawan yang baik? Dan sudahkah kita berikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita? Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan buat kita untuk sampai ke surga dengan penuh kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini doa kita diijabah oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا Indonesia khasatan وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وأمنهم في أوطانهم وأمنهم في أوطانهم وأمنهم في أوطانهم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم إنا نسألك أن تحرر مسجد الأقصى وأرض فلسطين اللهم إنا نسألك أن تحرر مسجد الأقصى وأرض فلسطين اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يزيزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغدر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم وعلى من آونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم أنزل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن آونهم من الكفار والمنافقين اللهم سدد سحمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Safnya diluruskan, dirapatkan, yang kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.